Hai guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Hari ini kita akan mereview smartphone dari Oppo, yakni Oppo Reno 4 Pro. Mungkin dari kalian banyak yang mengira ya kalau HP ini HP overpriced karena selisihnya dengan Oppo Reno 4 cukup tinggi, yakni sekitar 3 juta rupiah. Tapi apa benar HP ini overpriced? Mari kita bahas selengkapnya. Sebelum itu kita lihat dulu di dalam boxnya ada apa aja ya. Yang pertama ada kitab-kitab seperti buku panduan, kartu garansi, kemudian softcase bening, lalu ada SIM ejector, dan tak lupa Oppo menyertakan headset. Kemudian ada kabel data khusus untuk charger 65 watt dan tentunya adapter 65 watt ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Dari sisi desain, Oppo Reno 4 Pro ini terlihat punya desain yang cukup kalem dengan bodi belakang matte. Sekilas ketika dipegang seperti plastik ya, tapi memang feel-nya seperti polikarbonat. Tapi menurut situs Corning, bagian belakangnya ini dilapisi oleh Gorilla Glass 5. Jujur saya nggak tahu ya lapisan glassnya ini ditaruh mana. Tapi yang pasti ada lapisan kaca pada sisi kameranya ini. Oh ya, untuk bentuk kameranya sendiri menurut saya cukup cakep, dimana Oppo terlihat menonjolkan keempat kameranya sama rata, jadi terkesan bahwa Oppo mau nunjukin nih ada 4 kamera buat kalian yang suka motret. Sisi-sisi dari HP ini menurut saya enak banget ketika dipegang. Feel ergonomisnya kerasa banget dan feel-nya cukup premium. Feel premium ini didukung dengan layar yang melengkung dengan panel AMOLED beresolusi Full HD+. Dengan bentang layar 6,5 inch dan udah dilapisi Gorilla Glass 5, sebenarnya nggak cuman layar yang menjadi keunggulan dari HP ini. Sisi-sisinya juga menurut saya enak banget buat dipegang. Tapi dari beratnya juga asli, berat Oppo Reno 4 Pro ini ringan pakai banget ya. Beratnya cuman 161 gram cuy. Jadi ketika kita taruh saku itu rasanya kayak nggak ada beban gitu. Ya rasanya kayak nyaman banget. Menurut saya smartphone ini mungkin jadi salah satu smartphone paling ringan ya sejauh ini yang pernah saya coba. Sayangnya kalau nggak dipakein case frame metalnya ini kerasa agak kurang menyatu dengan back cover. Andai bisa dibuat lebih ke dalam dikit, pasti ini framenya perfect banget. Tapi masalah tersebut sebenarnya udah bisa teratasi kalau kita pakein case bawaannya. Soal kualitas layar, saya puas banget dengan layar Oppo Reno 4 Pro ini. Warna yang disajikan tuh enak banget buat dilihat. Ditambah lagi bisa diatur layarnya mau warna seperti apa. Selain itu ada juga fitur OSIE Vision Effect yang kalau kita aktifkan layarnya makin tinggi kontrasnya. Saya sendiri sih udah puas banget sama warna aslinya dan jarang banget. Bahkan nggak pernah pakai fitur ini ya kalau buat dipakai sehari-hari. Karena menurut saya warna aslinya ya udah bagus, detailnya udah tajam, kontras dan saturasinya udah bagus banget. Buat scroll-scroll juga udah enak banget, berkat refresh rate yang udah di angka 90Hz. Menurut saya Oppo berhasil bikin standar baru buat layar smartphone kelas menengah. Berbicara soal performa, Oppo Reno 4 Pro ini hadir dengan chipset Snapdragon 720G, di mana chipset ini juga dipakai oleh Oppo Reno 4. Chipset ini sendiri menurut saya tergolong oke dan nggak ada masalah. Cuman ya buat harga 8 juta harusnya Oppo bisa kasih lebih dari ini. Entah Snapdragon 732G atau chipset yang sedikit beda lah dengan Oppo Reno 4. Soal performanya saya sendiri nggak ada masalah dan masih cukup gegas. Dibuat main game juga masih enak experience-nya. Main game seperti PUBG lancar dan bisa sampai settingan smooth ultra. Buat main Call of Duty Mobile juga masih enak banget. Bisa main di settingan grafik very high dan frame rate very high atau grafik high dengan frame rate max. Oh ya, buat main game kekinian seperti Genshin Impact pun masih lancar jaya, tapi tentunya dengan rata-rata settingan medium ya. So far selama 2 minggu saya pakai HP ini belum mengalami masalah panas ya ketika main game ya, cuman anget biasa lah ya, cepet hilang karena bodi belakangnya ini nggak nyalurin angetnya. Jadi buat main game masih enak banget.
Oppo Reno 4 Pro bawa RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 256GB UFS 2.1 yang membuat smartphone ini lega banget ya buat nyimpen apapun. Dengan storage segini rasanya udah gak perlu lagi microSD, meski di HP ini udah disediakan slot microSD dedicated. Untuk ColorOS 7.2 menurut saya ColorOS ini udah enak ya, dipakai nyaman, dan soal kustomisasi juga jauh lebih baik dari ColorOS 6. Mulai dari pilihan font hingga icon bisa kita atur semenarik kita. Cuman sayangnya untuk pilihan fontnya ini berbayar ya, mulai Rp15.000. Harusnya Oppo bisa kasih font gratis, misal 1 atau 2 font gitu. Ya buat alternatif lah ya. Bicara mengenai audio, Oppo Reno 4 Pro ini sudah didukung dengan Dolby Atmos, sehingga ketika kita koneksikan ke TWS atau earphone, maka logo Dolby Atmos akan menyala. Menurut saya Dolby Atmos di sini bukan sekedar gimmick ya, karena cukup berpengaruh pada kualitas suara yang dihasilkan. Sementara untuk kualitas speakernya, menurut saya speaker ini meski single tapi kualitasnya lumayan bagus. Suaranya kenceng dan tetap punya kedalaman meski nggak bagus banget. Overall speakernya nyaman dipakai sih, meski belum dual speaker ya. Oppo Reno 4 Pro bawa quad kamera 48MP dengan sensor utama 48MP f1.7 Sony IMX586 dan kamera wide angle 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4 dan juga kamera depth dengan sensor 2MP f2.4. Menurut saya meski belum mengusung sensor 64MP, namun kualitas sensor 48MP ini tidak bisa diragukan ya. Bahkan menurut saya malah lebih baik dari sensor 64MP di smartphone mid-range zaman sekarang. Aperture yang besar juga membantu sensor ini untuk menangkap gambar yang jelas di malam hari. Fotonya baik dari kondisi daylight hingga low light selalu ditangkap dengan sangat baik. Menurut saya algoritma software Oppo kali ini berjalan maksimal di smartphone ini, dan gak diragukan lagi ini adalah salah satu smartphone dengan kamera terbaik di range harganya. Di sisi kamera depan, Oppo Reno 4 Pro bawa kamera depan dengan resolusi 32MP f2.4 dengan kualitas yang gak perlu diraguin lagi lah ya. Foto-foto kamera depannya ini udah bagus banget dan skin tone-nya juga akurat. Fotonya juga sangat detail. Berikut hasil foto-fotonya. Soal video, Oppo Reno 4 Pro ini udah dibekali dengan fitur stabilisasi AIS dan juga mampu merekam hingga resolusi 4K 30fps. Selain itu, di fiturnya ada juga fitur super slow-mo hingga 960fps. Berikut beberapa sampelnya.
Beralih ke sektor baterai. Oppo kali ini menurut saya membawa baterai yang tepat meski kapasitasnya tidak ukuran jumbo yakni 4000 mAh. Namun teknologi baterai ini cukup saya acungi jempol karena Oppo memakai baterai yang cukup ringan sehingga bikin HP ini tetap nyaman buat dipakai sehari-hari. Faktor kenyamanan ini menurut saya lebih penting dari sekedar baterai besar namun mengorbankan berat dari HP itu sendiri. Selama saya pakai sejauh ini baterainya terhitung cukup awet dan bisa bertahan seharian dengan pemakaian cukup intens dan bisa tembus 2 harian jika kita koneksikan ke wifi ya tanpa seluler. Meski nggak awet-awet banget hitungannya, tapi faktor ini menurut saya nggak masalah karena adanya teknologi fast charging 65 watt SuperVOOC 2.0 yang membantu banget buat yang sering kelupaan atau ketiduran dan bangun butuh-butuh ngecas dalam waktu singkat. Dalam 10 menit baterainya mampu terisi sekitar 30-35% dan mampu terisi penuh dari 0-100% dalam waktu 35 menit saja. Dengan fast charging kayak gini tuh bisa menunjang produktivitas banget sih harusnya, karena kita tidak lagi perlu lama-lama buat nungguin ngecharge sebuah smartphone. So kesimpulannya gimana? Menurut saya Oppo Reno 4 Pro ini memang bukan untuk kaum mending atau kaum pencari spek di atas kertas. HP ini tuh cocoknya buat orang yang cukup selektif memilih HP. Misalnya orang yang butuh kamera bagus, cas cepat, dan ringan ketika dibawa kemanapun pergi. Menurut saya user experience dari smartphone ini tuh oke banget dan jarang bisa kita temuin di smartphone mid-range pada umumnya. Sayangnya ketiadaan NFC dual speaker bisa jadi salah satu deal breaker di smartphone ini ya. Selain itu buat harganya juga menurut saya harusnya bisa lah ditekan sehingga smartphone ini akan lebih menarik dipinang. Oke, sekian dulu review dari Oppo Reno 4 Pro dari Berita Gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.